Halo guys, bener-bener nonton, welcome. Hari ini gue mau share ke kalian 5 tips dapat kerjaan di Kanada. Tips ini nggak cuman untuk kalian yang mau kerja di Kanada, sebenarnya kalian bisa mempraktekkan tips ini dimanapun gitu. Jadi nggak harus kerja di Kanada, mau di Indo, mau di Amerika, dimanapun semuanya bisa. Gue udah catat 5 di sini dan gue akan share ke kalian. Semoga bermanfaat. Langsung aja semakin lanjut, nonton intro ini. Yang pertama, be realistic, alias realistis terhadap diri kita sendiri. Maksudnya apa realistis? Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kenapa kita harus jujur? Karena kalau misalnya kita nggak realistis, kalau misalnya kita nggak jujur sama diri kita sendiri, kita tuh buang-buang waktu. Sebelum kita apply pekerjaan, kita lihat dulu ke diri kita sendiri, gitu. Kualifikasi kita apa? Latar belakang pendidikan kita apa? Apakah kita lulusan SMA? Apakah kita S1, S2, gitu kan? Dan juga kita harus lihat gitu, pengalaman kita apa. Apakah kita punya pengalaman kerja, kita nggak punya pengalaman kerja, di bidang apa, gitu. Contoh ya, kita lulusan S1 hukum. Ya, berarti pekerjaan yang kita mau apply itu harus di bidang hukum, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita punya pengalaman kerja di bidang hukum, misalnya pengacara, atau misalnya jadi apa gitu kan. Jadi kita nggak buang waktu gitu. Contoh, kalau misalnya latar belakang kita hukum, tapi kita apply-nya accounting, ya susah gitu gimana mau dapet gitu. Karena bukannya nggak bisa dapet, maksudnya bisa-bisa aja. Ada orang yang misalnya lulusnya apa, tapi kerjanya apa. Tapi tips dari gue adalah kalau misalnya kita mau benar-benar dapat kerja, kita harus realistis sama diri kita sendiri gitu. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan, kita harus pergunakan itu dan kita cari kerjaannya itu di bidang yang emang kita di situ gitu. Gue ngomong ini bukannya berarti kalau misalnya kalian nggak punya S1 artinya kalian nggak bisa kerja di Kanada ya. Enggak. Kalau misalnya latar belakang kita cuman lulus SMA, terus pengalaman kerja cuma setahun misalnya, kita harus lihat apakah ada program di Kanada yang bisa lulusan SMA gitu. Dan jawabannya ada gitu. Nah, di situ kita harus fokusnya ke situ. Jadi kita nggak apply yang lain-lain yang bener-bener yang kita emang nggak qualified gitu. Jadi kita bisa narrow it down, ya kan, ke area yang kita mempunyai kemungkinan untuk kita bisa dapat kerja gitu. Kalau misalnya kalian nonton vlog-vlog gue juga ada cerita bahwa gue tinggal di Amerika selama 8 tahun sebelum gue pindah ke Kanada. Dan ketika gue tinggal di Amerika, gue apply kerjaan di Kanada. Dan gue ngelihat gitu, kualifikasi apa yang gue punya, pengalaman apa yang gue punya, dan gue emang di bidang accounting, jadi ya udah gue apply-nya di bagian accounting gitu. Dan apply di bidang accounting aja nggak semudah yang gue bayangkan gitu. Maksudnya berbulan-bulan juga gue tetap apply, terus interview juga, ada yang nggak dapet juga sampai akhirnya gue benar-benar dapet gitu. Apalagi gue apply di bidang yang tidak sejalur dengan apa yang gue punya gitu. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, give yourself a deadline. Penting untuk kita kasih deadline buat diri kita sendiri karena hidup itu berjalan terus gitu. Life goes on. Jadi kalian mungkin punya mimpi mau kerja di Kanada. Oke, that's fine. Tapi kita harus kasih diri kita sendiri deadline. Mau sampai kapan kita apply gitu. Misalnya dalam setahun ini gue apply. Kalau misalnya setahun nggak dapet, gue harus move on. Gue harus punya backup plan. Gue harus punya plan B. Ketika gue apply, gue juga kasih diri gue sendiri deadline. 1 tahun. Jadi, gue bilang sama diri gue sendiri, mulai sekarang sampai 1 tahun ke depan, gue akan coba apply. Kalau misalnya gue nggak dapet, fine. Move on. Kenapa deadline itu juga penting? Karena kalau misalnya kita kasih deadline kita setahun, dan kalau misalnya udah setahun kita masih nggak dapet kerjaan, kita bisa mereflect gitu ke diri kita sendiri, apa yang kurang gitu kan, apa yang gue bisa perbaiki, atau mungkin cara gue apply salah, atau mungkin resume atau CV gue salah gitu, gue harus perbaiki, atau mungkin gue harus balik ke sekolah lagi, atau mungkin gue harus apa gitu. Jadi penting gitu, kalau misalnya kita nggak kasih kita deadline, dan kita misalnya tetap apply kerja terus, cari kerja terus, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya kita nggak tahu salah kita apa, dan kita gimana kita mau move on gitu. Jadi deadline itu kadang-kadang juga bagus untuk memberikan kita motivasi untuk kita cari kerjaan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita apply kerjaan ya, interview apa segala macem, dan nggak dapet ya, dan udah berkali-kali, mungkin kadang-kadang kita capek gitu kan. Tapi kadang-kadang kita bisa kasih tahu diri kita sendiri bahwa, oke, jangan nyerah, masih ada waktu, gue udah kasih deadline gue sampai akhir tahun depan, gue akan coba terus,
sampai akhir tahun depan. Kalau misalnya nggak dapet, baru misalnya gue mungkin cari cara lain, kayak gitu. Next, yang ketiga, don't stop till you get it. Jangan berhenti sampai kita dapet. Kalau misalnya yang kedua itu deadline, yang ketiga itu don't stop, jangan berhenti. Jadi kalau misalnya kita udah set deadline buat diri kita sendiri, oke, sampai akhir tahun depan, gue akan cari kerja, jangan berhenti cari kerja. Terus jor-joran cari kerja. Kadang-kadang kita mau pindah kerja, atau mau ke Kanada, mau merantau, apa segala macam, kita cerita mungkin sama orang, sama keluarga kita, sama teman kita, dan mereka kadang-kadang terlalu banyak komentar, sehingga membuat kita kayak, aduh, melangkah nggak ya? Coba nggak ya? Kadang-kadang kita terlalu banyak opini-opini orang, sehingga membuat kita jadi ragu gitu. Tapi, just do it. Lu mau apply kerja, lu mau pindah, udah apply aja, nggak usah nunggu-nunggu. Karena waktu terus berjalan, kita semakin tua, dan masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Next, yang keempat, cari tahu sukanya apa, dan jangan pilih-pilih. Ini sepertinya bertolak belakang ya. Cari tahu sukanya apa, di bidang apa, tapi at the same time, jangan milih-milih. Maksudnya gimana nih? Maksud gue adalah, kita harus tahu, kita tuh sukanya di bidang apa. Passion kita tuh di mana. Gitu. Apakah kita suka di bidang hukum? Apakah kita suka di bidang gambar? Itu kan banyak macam gitu kan. Karena balik lagi, kita kerja itu seumur hidup kita. Gitu kan. Kerja itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita menghabiskan waktu di tempat kerjaan kita itu bisa dibilang setengah dari kehidupan kita. Gitu kan. Jadi kalau misalnya lu tiap hari bangun, pergi ke kantor, dan lu nggak suka kerjaan itu, sampai mati, lu juga bakal benci diri lu sendiri, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, kita sukanya di bidang ini, kita punya kualifikasi di bidang ini, ya udah, apply semua pekerjaan, lamar semua pekerjaan di bidang tersebut, dan jangan pilih-pilih. Jangan mentang-mentang, company ini temen gue pernah dipecat misalnya, jadi gue nggak mau. Yang ini jauh, gue harus naik bus 2 jam ke sana kantornya, jadi gue nggak mau. Jangan pilih-pilih, gitu. Jadi, cari tahu kita sukanya di bidang apa, terus apply ke semuanya di bidang tersebut, dan jangan pilih-pilih, gitu. Contoh lagi nggak milih-milih itu adalah ketika kita belum pindah ke negara tersebut, tapi kita udah memilih, gue nggak mau di kota ini, gue maunya di kota ini, karena misalnya kota ini terlalu sepi, gitu, atau misalnya kota ini terlalu dingin, gue maunya kota ini karena rame banget, banyak Asianya misalnya, atau enggak, karena kota ini misalnya nggak terlalu dingin, contoh seperti itu juga terlalu banyak milih-milih, sehingga menghambat kita untuk kita bisa dapat pekerjaan. Jadi baik lagi, kita boleh pilih apa yang kita passionate, karena itu penting. Pekerjaan adalah sesuatu yang kita lakukan setengah dari hidup kita, jadi kita mau make sure kita lakukan apa yang kita suka, itu good. Tapi kalau kita udah tahu apa yang kita suka, berdasarkan kualifikasi kita, jangan milih-milih lagi, jangan milih-milih kotanya di mana, jangan milih-milih 1 jam dari rumah, tiap hari naik bus segala macam, jangan milih-milih, gitu. Ketika gue pindah dari Amerika ke Kanada, gue pertama pindah ke Saint John, dan gue nggak milih gitu, gue dapetnya di Saint John, ya nggak apa-apa, pindah ke Saint John gitu. Dan ketika gue di Saint John, ya gue melihat apakah gue punya kesempatan untuk gue bisa pindah ke kota yang lain, dan akhirnya gue bisa pindah gitu. Jadi untuk kalian dapetin kerjaan, ya kan, itu jangan milih-milih, apa aja kalian terima. Nanti kalau misalnya kalian udah dapet, kalian mau pindah apa segala macam, itu beda cerita gitu. Next, yang kelima, yang terakhir, kita harus kreatif dalam kita cari pekerjaan gitu. Jangan cuman cari pekerjaan satu cara aja. Ada peribahasa banyak jalan menuju Roma gitu kan. Jadi di dalam topik pekerjaan ini juga banyak jalan gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh ya, ini di pengalaman gue dapet kerjaan di Kanada ya, ada jalur HRD, ada jalur manager. Maksudnya apa? Jalur HRD itu ketika kita istilahnya dari pintu depan kita masuk ke dalam. Jadi kita sebarin nih resume kita atau CV kita ke perusahaan-perusahaan, dan yang terima itu kan biasa pihak HRD kan. Nah, nanti pihak HRD akan lihat nih resume kita, baru nanti mereka akan tanyakan ke departemen yang kita apply, ya kan? Baru nanti mereka lihat apakah mereka butuh kita atau enggak, gitu kan. Nah, tapi ketika gue apply pekerjaan itu, gue nggak melalui jalur HRD. Justru gue mikirnya gini, kalau misalnya gue lewat jalur HRD, dan HRD-nya ngeliat, mereka nggak bisa relate dengan kita, gitu. Karena kan mereka cuma sortir-sortir aja, gitu kan. Yang gue lakukan adalah, gue langsung ke manajer atau direktur di departemen tersebut, dan gue bilang gitu, apakah lu butuh orang, gitu kan, apakah lagi nyari orang, gitu kan. Kenapa gue langsung reach out ke mereka? Karena kalau misalnya mereka butuh orang, mereka yang bener-bener butuh, gitu. Jadi mereka yang bener-bener langsung nyari gue, gitu. Sedangkan kalau misalnya HRD, mereka kan nggak butuh gue. Yang butuh gue itu kan adalah
manajer atau direktur di departemen tersebut, gitu kan. Jadinya gue cari nih di LinkedIn nih, manajer-manajer atau direktur-direktur di departemen yang di bidang gue, gitu kan. Langsung gue DM-in satu-satu. Lu butuh orang nggak? Nyari orang nggak? Dan ini resume gue. Dan ketika mereka lihat resume gue, pas mereka butuh orang, mereka langsung reach out ke HRD. HRD, tolong bantu gue mau hire ini orang, tolong lu urusin gimana administrasinya. Gitu loh. Jadinya ada jalur depan, ada jalur belakang. Itu ada juga jalur samping kalau misalnya kita punya koneksi gitu kan, punya temen yang kerja di sana misalnya. Dia mungkin bisa langsung reach out ke manajernya langsung atau gimana. Itu kan juga bisa. Jadi banyak jalan menuju Roma, jangan kita stuck di satu jalan. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian nonton sampai detik ini, thank you banget udah pantengin terus. Kalau misalnya kalian lihat background gue beda ya dari video-video sebelumnya. Ini gue udah pindah ke basement. Jadinya sekarang gue kerjanya di basement. Dan di video berikutnya gue juga akan share kenapa gue pindah ke basement, prosesnya gimana, apa yang gue lakuin dengan basement ini sebelum gue pindahan dan segala macam. Seperti biasa, komen juga di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau komen. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.